Al-lughat ini jamak dari kalimat apa? Al-lughah ya. Nah, ini nanti mulai banyak menghafalkan mufradat ya. Al-lughah itu apa sih? Al-lughah artinya bahasa ya. Jamaknya apa? Al-lughah tuh ya. Nah, ini jamak ya. Nah, wal lughat ya, ini kan isim kan di awal jumlah kan? Dia rofa. Berarti dia apa? Mubtada. Mana khobarnya? Berupa apa dia khobarnya? Sibhul jumlah. Ya. Jadi al-lughat wal lughat mubtada ya. Nah, khobarnya mana? Sibhul jumlah. Tadi minumannya mana ya? Nah, kenapa dia ini artinya kan mamnu minas sorfi kan? Kan dia kan mudhof ilaih kan? Nah, kenapa kok dia tetap sya'airi ya? Harusnya kan mamnu minas sorfi jernya itu dengan fatkah ya. Kenapa ini? Ah, mumtaz. Ya. Paling nggak ada satu yang bisa jawab gitu. Nah, jadi guru juga tenang gitu ya. Tapi kok nggak ada yang bisa jawab semua, nggak tenang gitu ya. Eh, Nah, nah, ini kan mudhof kan? Ini kan tadi ada minnya ya. Baik. Ini dibandingkan dengan ini loh ya. Kalau ini dengan ini didahului oleh huruf jar ya. Mudhof ilaih. Nah, nah, harusnya kan mamnu minas sorfi itu apa? Sya'a i roh harusnya tuh ya. Karena dia mudhof ilaih. Ya. Tapi mamnu minas sorfi ini batal. Kenapa? Karena dia mudhof dengan isim di setelah. Sebenarnya mengatakan karena dia mudhof kepada isim makrifat ya. Nah, ini karena dia mudhof ke sini, batalah dia balik seperti biasa. Bisa ya? Jadi sya'air ya, ini jamak dari kalimat syiar. Syiar itu artinya sesuatu yang dinampakkan, itu namanya syiar ya. Baik. Jamaknya sya'air. Nah, ini mamnu minas sorfi. Kenapa dia mamnu minas sorfi? Ilahnya apa? Ilahnya. Namanya apa? Nah, mulai bahaya nih. Ciri-cirinya dia ada alif, setelahnya ada dua huruf. Itu namanya apa itu? Nah, nah ini sigoh muntahal jumu ya. Sigoh muntahal jumu ya. Jadi dia ada ciri-cirinya itu ada alif, setelahnya ada dua huruf. Ya. Gak usah dihafalin wazannya, begitu saja ciri-cirinya. Ketika dia jamak, ya, kemudian dia dengan bentuk pola seperti itu, sigoh muntahal jumu. Ya. Nanti dicek lagi ya. Nah, itu sebabnya ya dia mamnu minas sorfi karena sigoh muntahal jumu. Tapi sigoh muntahal jumu ini mamnu minas sorfi itu batal. Kenapa? Di antara pembatal mamnu minas sorfi ketika dia mudhof dari isim ma'rifat ya. Ummatun ya, al ummah. Nah, ini jamaknya ya. Al ummatu ya. Jamaknya apa? Al umamu ya. Nah, ini mulai kita ngafalin ini ya. Mulai masuk kitab ya. Al-lughatu al-lughat. Syiarun sya'air. Al-ummatu al-umam. Umat-umat ya. Ini namanya jamak taksir ya. Jadi ketemu ya. Jadi bahasa itu adalah semin a'dhomi. Termasuk apa? Termasuk syiar umat yang agung ya, yang besar ya. Allati biha yatamayyazun, yang dengan bahasa itu ya, yaitu umat apa? Yatamayyazun. Mereka terbedakan, yatamayyaz. Yatamayyazun.
dalam kitab Iqtida Siratil Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu ada 2 jilid ya. Pokoknya coba canangkan masing-masing dalam diri, saya harus bisa baca kitab, harus gitu. Kalau bisa itu termasuk bagian dari doa kita. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang bisa membaca kitab para ulama ya. Mungkin selama ini kayaknya gak ada yang doa nih kayaknya. Baru terbesik ya kan? Pengen itu kan. Jadi kan itu doa ya. Sesuatu keinginan itu ketika terlafadzkan di dalam doa, sudah itu menjadi ibadah ya kan. Terhitung ibadah itu, luar biasa kan. Nah ketika Allah mengijabahi, ya Masya Allah ya. Dan setiap doa itu pasti diijabahi. Cuman bentuknya beda-beda ya. Itu ya. Nah, baik. Clear ya ini ya. Nah. Nanti yang allati biha yatamayyaz itu agak belakangan aja ya. Karena itu agak tinggi sedikit ya. Kemudian kita bawahnya lihat lagi ya. Nah. Yaqulu ya. Apa yaqulu tadi? Nah, apa artinya? Berkata ya. Qala yaqulu ya. Qala yaqulu kul ya. Kul katakanlah kul huwallahu ahad ya. Tapi kalau kul ya pakai kaf apa? Makanlah ya. Yaqulu berkata. Berarti kan fiil mudhari ya. Dia marfu dibaca lamnya itu dhammah karena enggak ada adat nasab, adat jazm. Nah, ketika ketemu fiil berarti dia butuh apa? Fa'il. Siapa yang berkata di situ? Al-imamu. Nah, al-imamu ya. Baik. Ibnu Qayyimi ya. Dia mudhof ilaih. Ibnu kenapa dia marfu? Al-imam dia fa'il ya. Marfu karena dia fa'il ya. Makanya kalau baca kitab itu yang susunan marfuat mansubat itu di sebelah kita kalau bisa ya. Kalau kita belum hafal di sebelah kita begitu. Jadi marfuat itu apa saja itu ditulis. Makanya nanti kita akan mencari ini yang mana begitu. Apa itu? Fa'il apa? Naibul fa'il ya. Kemudian apa? Mubtada ya. Kemudian apa? Khobar ya. Kemudian apa lagi? Isim kana ya. Khobar inna. Nah. Kemudian apa? Tawabi. Nah, tawabi ada 4. Nah, ini kalau nggak hafal paling nggak pas baca kitab itu di sebelah kita. Ini marfuat, mansubat, majrurat. Jadi nanti kita ngelihat, nyari. Gitu ya paling nggak ya. Jadi ada bikin sendiri begitu. Nah, di sini di antara 7 itu ya apa namanya? Al-imamu marfu sebagai apa dia? Fa'il ya. Nah, berarti dia yang mana itu? Yang ini. Nah, ketemu. Harus salah satu dari ini. Enggak mungkin ada yang lainnya ya. Nah. Baik. Nah, ibnu sebagai apa dia? Badal. Imam itu ya Ibnu Qayyim ini. Nah. Baik. Qayyimi, kenapa dia jer? Mudhof ilaih. Al-Jauziyati mudhof ilaih lagi ya. Jadi dia mudhof ilaihnya beruntun 2 ya. Ibnu mudhof, Qayyimi mudhof ilaih, Al-Jauziyati mudhof ilaih. Nanti bisa jadi ada berderet satu lagi bisa ya. Jadi mudhof ilaih itu bisa berderet-deret ya. Baik. Nah, selesai sini ya. Baik, sekarang rahimahullahu. Nanti rahimahullah itu kan jumlah fi'liyah kan ya. Allahnya sebagai fa'il, hu-nya sebagai maf'ul bi, rahimah fi'il, berarti kan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu nanti i'rabnya itu namanya jumlah i'tiradiyah namanya. La mahalalaha minal i'rab. Nanti kita kalau agak sulit-sulit begini nanti itu belakangan ya. Jadi seperti doa, seperti pujian, itu namanya jumlah i'tiradiyah. Ya. Kita belum masuk situ. Yang penting kita pahami dulu rahima itu adalah apa? Fi'il madi. Ya. Kemudian dia punya fa'il, fa'ilnya lafdzul jalalah. Allahunya sebagai mudhof ilaih.
Hah? Kok mudhof ilaih? Maf'ul bih, afwan. Hu-nya maf'ul bih ya. Baik. Nah, sekarang masuk yang kalimat berikutnya, innama ya. Apa artinya? Hanya saja ya. Bahwasanya ini pembatasan, ini ya, menyebutkan sebuah pembatasan ya. Itu disebutkan di halaman berapa itu masalah innama? Pembahasan masalah inna nggak salah ya. Coba mana haji? Biasanya haji cepat biasanya. Halaman 70 ya. Katakan inna kemudian diberikan ma ya kan? Misalkan begini ya. Aslinya begini. Ih, kok tendang terus ini. Misalkan inna Muhammadan thalibun gitu kan. Ini isimnya inna, ini khobarnya inna. Isimnya inna nasab, khobarnya marfu. Nah, ketika kemasukan innama ya, dia kembali jadi apa? Mubtada khobar lagi, kembali ke asalnya. Muhammadun thalibun. Nah, ma-nya itu membatalkan apa? Amalan inna. Sesungguhnya Muhammad seorang murid. Nah, kalau ini apa? Muhammad itu hanya seorang murid. Jadi nanti ada faedah baru. Ini sebuah pembatasan. Kalau kita mengatakan sesungguhnya Muhammad seorang murid, ini nggak membatasi. Dia hanya menegaskan Muhammad seorang murid. Bisa jadi apa? Dia seorang murid juga, thalib juga, dia seorang pedagang juga, dia seorang petani juga. Tapi kalau kita katakan innama, ini membatasi. Muhammad itu hanya seorang murid begitu. Jadi secara i'rab dia itu mengembalikan ke asalnya, mubtada khobar lagi. Nah, kemudian ketika diletakkan innama itu memiliki faedah baru ya, secara ilmu balaghahnya. Nah, di sini kebetulan setelah innama itu bukan jumlah ismiyah, jadi enggak masalah ya. Jangan jumlah fi'liyah. Ya'rifu ya. Apa artinya ya'rifu? Mengetahui. Nah, hanyalah ya kan? Ya'rifu, mengetahui fadla al-Qur'ani. Mengetahui fadla. Nasab juga apa? Maf'ul bih ya. Al-Qur'ani jar sebagai apa? Mudhof ilaih. Nah, ya'rifu tadi kan fi'il. Maf'ul bihnya ketemu fadla. Fa'ilnya mana? Takdiruhu huwa. Nanti man-nya sebagai apa itu? Kalau isim syarat dia butuh jawab syarat ya. Itu man itu isim mausul. Dan itu sebagai fa'il dari ya'rifu ya. Jadi hanyalah orang ya, man arafa kalamal arab, hanyalah orang yang mengetahui ucapannya orang Arab yang mengetahui fadlal Quran, mengetahui keutamaan Qurannya. Boleh nggak fa'il berupa isim mausul? Dibuka bab fa'ilnya, coba cek. Fa'il ada berapa macam di situ? Itu kan man itu kan isim mausul kan? Nah, ada berapa jenis fa'il? 3. Apa itu yang pertama? Halaman berapa itu? 72, bisa dicek ya. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni, yang ketiga masdar mu'awwal. Di antara 3 itu man ini termasuk yang mana? Isim mu'rab, isim mabni atau masdar mu'awwal?
isim mabni. Ya. Isim mausul termasuk isim mabni. Isim mabni itu apa saja, Pak Yudi? Domir. Isim mausul dimasuk ya. Isim isyarah. Nah, kayak isim isyarah ya. Isim, ini masalahnya loadingnya lama karena nggak hafal. Itu harus dihafalin ya jenis-jenisnya itu. Nah, isim syarat. Kemudian apa? Ba'du dzarfi sebagian dorof ya. Isim fiil. Isim maknanya fiil ya. A'dadul murakkabah ya. Nah, bilangan adat murakkabah 11 sampai 19 ya. Nah, ini berarti dia termasuk isim mabni. Jadi fa'il itu bisa berupa 3 bentuk. Isim mu'rab, isim mabni, masdar muawwal. Nah, ini jenis yang isim mabni yang jenisnya adalah isim mausul ya. Baik. Nanti setelah man ya, setelah man isim mausul ada jumlah jatuh setelahnya, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Itu nanti silah mausul namanya. Jadi ada isim mausul, ada silah mausul. Jadi silah mausul itu sebuah kabar menerangkan tentang isim mausul yang belum jelas itu. Kan man kan orang yang kan belum jelas kan. Nah, penjelasan setelahnya namanya isim, setelahnya ada jumlah apa? Silah mausul. Itu bisa jumlah isimnya, bisa jumlah fi'liyah. Nah, di sini jumlah silah mausulnya berupa jumlah fi'liyah ya. Arafa itu kan fi'il kan? Kalama mudhof maf'ul maf'ul bih. Kan arafa fi'il. Mana fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke man begitu. Enggak boleh langsung man, enggak boleh. Jadi arafa itu fi'il. Nah, fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya itu siapa? Man begitu. Bolehnya begitu. Nah, ketemu fi'il, ketemu fa'ilnya, berarti kalama sebagai maf'ul bi. Al-Arabi kenapa jer? Mudhof ilaih. Nah, begitu saja baca kitab itu. Gampang sekali baca kitab itu. Nah, yang pembahasan silah mausul itu belum ada di Muhtarat ya. Enggak apa ya. Jadi yang pembahasan di Muhtarat itu yang ada itu ya. Kita kembali ke ya'rifu kan. Itu fi'il, mannya itu adalah sebagai fa'ilnya karena boleh fa'il itu berupa apa? Isim mabni. Nah, di sini isim mabni dengan jenis apa? Isim mausul. Fadla itu sebagai maf'ul bih, Al-Qur'ani mudhof ilaih. Nah, jatuh setelah man itu jumlah fi'liyah. Arafa. Fi'il kan? Nah, butuh fa'il. Ternyata dicari-cari nggak ketemu, oh berarti dia domir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke man. Kalama nasab sebagai maf'ul bih, mengetahui kalam ya kan, mengetahui apa itu berarti maf'ul bih ya. Al-Arabi dia mudhof ilaih. Gampang kan ya? Jadi kita baca nih. Yaqulul Imamu Ibnu Qayyimil Jauziyati rahimahullahu wa innama ya'rifu fadlal Qur'ani man arafa kalamal Arabi. Nah, kan? Enak kan bacanya itunya harokatnya kan? Nah, tapi ketika kita baca seperti itu, kita bisa menjelaskan begitu. Itulah ilmu nahwu ya. Nah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, wa innama ya, hanyalah yang mengetahui keutamaan Quran orang yang mengetahui kalamal Arab, ucapan orang Arab ya. Nah, kemudian fa arafa. Nah, fa itu kan huruf atof ya. Ada nggak huruf atof fa? Ada ya. Nah, fa ya. Fa arafa ya. Kemudian arafa ya. Dia mengetahui ilma al-lughati. Ilma kenapa dia nasab? Maf'ul apa? Maf'ul ada 5. Maf'ul apa? Maf'ul bih ya. Fa arafa fi'il. Di situ ada fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ilma ya, mengetahui
ilmu al-lughati. Nah, ilma itu maf'ul bi. Al-lughati mudhof ilaih. Wa ilma al-arabiyati. Ilma yang kedua apa? Ma'tuf atau atof ya. Atof ke ilma yang pertama tadi. Al-arabiyati, kenapa dia jar? Mudhof ilaih. Nah, wa ilma al-bayani. Ilma juga apa? Atof al-bayani mudhof ilaih. Nah, jadi dia mengetahui kalamnya orang Arab, mengetahui ilmu lughah, mengetahui ilmu bahasa Arab, wa ilma al-bayan, dan ilmu al-bayan. Ini ilmu balaghah ya. Nah. Karena ilmu balaghah itu ada 3 ilmu. Situ ilmu bayan, ilmu badi, sama ilmu apa? Pernah dengar nggak? Ilmu ma'ani namanya. Kita kalau belajar balaghah, wah nanti jadi orang hebat untuk apa? Berorasi ya. Nah. Ini bayani ya. Bayani ya. Kenapa bayani? Mudhof ilaih, jangan mudhof ilaih. Jadi yang jar itu mudhof ilaih. Wa nadhara, dan dia nadhara. Apa ini nadhar? Anda suka kan nadhar dulu? Nah, melihat ya. Anda mau nadhar dulu lah. Nah, apa Anda nggak bisa masuk hari Sabtu nih? Anda mau nadhar dulu. Nadhara itu melihat. Cuma nanti nadhara itu tergantung huruf jar di depannya nanti. Kalau nadhara huruf jar di depannya huruf fi, nadhara fi itu berarti melihat dengan hati. Kalau nadhara ila itu berarti melihat dengan mata ya. Jadi nadhara nanti tergantung huruf jar setelahnya ya. Nanti bahasa Arab itu ada yang tipenya seperti raghiba fi. Raghiba fi. Berarti apa? Cinta. Raghiba an. Apa? Benci begitu. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia tidak termasuk bagian dari umatku gitu. Nah, itu nanti baca kitab ada yang begitu. Jadi huruf tergantung huruf jar depannya ya. Nah. Seperti nadhara fi, nadhara ila. Seperti apa? Raghiba fi, ada raghiba an ya. Ada juga da'a, berdoa. Kalau depannya huruf lam ya, ini kan lahu ya. Berarti mendoakan kebaikan. Kalau da'a ala ya. Da'a alaihi ya. Mendoakan keburukan ya. Misalkan Ahmad ya, da'a Ahmad li Zaid. Ahmad mendoakan kebaikan kepada Zaid. Kalau Ahmad da'a ala Zaid, jadi apa? Ahmad mendoakan keburukan kepada Zaid. Nanti kita begitu nanti. Ini termasuk yang sering keluar ini. Raghiba, da'a sama nadhara ini. Ini yang sering keluar ya. Nah, nadhara itu kan fi'il madhi ya. Nah. Baik. Dia melihat di dalam atau dia melihat fi ya. Nah. Karena dia apa? Fi'il mana fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa ya. Fi asy'ar ya. Apa asy'ar? Syair-syair, bukan syiar ya. Bedakan antara asy'ar dengan syair. Kalau asy'ar itu jamak dari kalimat apa? Syi'run ya. Mana yang Anda nulis ini? Syi'run, syair. Jamaknya apa? Asy'ar. Nah, ini nanti baca kitab itu harus rajin menghafalkan apa? Jamak taksir. Syi'run, jamak. Apa namanya? Syair. Kalau ini bukan shin, sin, si'run, artinya apa? Kam si'ru hada. Harga ya. Kalau pakai sin bukan shin. Kalau pakai shin ini artinya apa? Syair. Jamaknya asy'arun. Syair-syair. Kalau syiarun, sya'airu. Nanti lama-lama bisa nanti insyaallah. Paksa aja ya. Fi asy'ari ya. Asy'ari kenapa dia jar?
Karena didahului oleh huruf jar fi. Al-Arabi kenapa jar? Mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Asy'ari. Sama kan? Fi asy'aril Arabi. Nah, kita bisa bacanya, kita tahu artinya, kita tahu alasannya begitu. Wa khutabiha ya. Apa khutabun? Nah, itu khotok itu. Ini jamak dari kalimat khutbah ya. Khutbatun ya. Itu jamaknya apa? Khutabun ya. Nah, ini juga dihafal ini. Khutbah. Apa bedanya khutbah sama khitbah? Cuma beda harokat kan? Nah, maknanya beda ya. Kalau khutbah kenapa harus di atas? Ya, harus terang-terangan. Khitbah kenapa di bawah? Harus tersembunyi dia. Terang-terangan nanti ditikung ya. No. Tip. Dan dia memperhatikan di dalam syair-syair. Nah, gitu. Kalau kita tahu itu jamak, yang artikannya begitu. Syair-syair kan itu kan jamak. Arab dan khutbah-khutbah orang Arab ya. Hanya kembali ke al-Arab ya. Wa muqawalatiha ya. Muqawalah. Nah. Muqawalatun jamaknya muqawalat ya. Bentar. Muqawalatun jamaknya. Kalau ini gampang ini. Ini bukan jamak taksir, tapi jamak apa? Jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim. Muqawalatun. Jamaknya apa? Muqawalatun. Nah, kan kalau ini gampang kelihatan ini kan? Dengan namanya apa? Alif dan ta ya. Apa muqawalah? Perjanjiannya. Muqawalatun, muqawalat kontrak perjanjian itu namanya muqawalat ya. Jadi satu ya. Muqawalatun, muqawalat ya gitu. Gak apa-apa, ikutin aja terus ya. Nah, kaidah udah kita pelajari, tinggal dibuka. Makanya sarannya begitu. Jangan sekali-kali belajar nahu itu nggak pernah merujuk aja sekali-kali. Nah, ngeblank nanti ya. Paling nggak bikin diagram-diagram kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Ini diagramnya bagus nih. Nah, kayak begitu-gitu. Rajin bikin rangkumannya. Nah. Tapi itu rangkuman nahu kan bukan rangkuman apa namanya? Jualan kan? Nama pelanggan lagi itu. Nah, tinggal dibuka, dirangkum ya kayak begitu ya. Baik. Nanti kita juga menguasai kaidah, hebat banget ditanya kaidah begini. Tapi nggak pernah latihan baca kita begini, nggak bisa juga dia. Nah, tanya kaidah begini bisa jawab semuanya, tapi pas di praktek ini ngeblank nih, nggak bisa nih, karena nggak pernah praktek. Nah, makanya kita harus sambil belajar kaidah, latihan juga ya. Itu ya, jadi wa muqawalatiha ya. Kenapa dia jer? Karena dia apa? Atof, kan ada wa-nya kan. Wa muqawalatiha. Fi mawatini ya. Apa mawatin? Ini jamak dari kalimat mautin ya. Nah, ini juga apa? Mamnu minas sorfi ya. Kenapa dia? Sigoh muntahal jumu ya kan? Jamaknya kan ada dua huruf setelah alif ya. Mautin ya, artinya tempat mautin ya. Seperti waton kan? Waton kan negeri kan, tempat kan ya. Tapi ini apa? Batal mamnu minas sorfinya karena apa? Dia mudhof kepada isi makrifat setelahnya ya. Iftikha
riha ya. Ini masdar. Iftakhara yaftakhiru iftikhar ya. Yaitu tempat-tempat kebanggaan mereka, orang-orang Arab ya. Jadi orang-orang Arab itu kalau di tempat-tempat resmi kebanggaan itu mereka mengeluarkan apa? Bahasa-bahasa fusha mereka, bahasa-bahasa yang indah ya. Tahu ya, mautinun jamaknya apa? Mawatin, tempat ya. Wa rasailiha, rasail. Nah, ini juga jamak nih. Dari kalimat apa? Risalah ya. Risalah jamaknya apa? Risalatun jamaknya rosa ilu ya. Nah, ini juga mamnu minas sorfi. Kenapa sigoh muntahal jumun. Jadi risalatun jamaknya rosail. Wa rosailiha. Ini juga mamnu minas sorfinya batal. Kenapa dia? Karena mudhof kepada ha ya. Nah, Yang iftikhar. Iftikhariha ri. Iftikharun itu artinya kebanggaannya. Baik. Nah, itu adalah nukilan perkataan Imam Ibnul Qayyim dari kitab Al-Fawaid Al-Musyawwaq ila Ilmi Al-Qur'an. Itu namanya kitabnya ya. Coba baca lagi Budi Aris coba. Yaqulul imamu ya. Tapi yang lancar sesuai dengan harokat tadi ya. Nah, coba. Imam Ibnu Qayyim Al-Qayyim Al-Jauziyati rahimahullahu ta'ala. Ya apa ta'ala boleh. Wa inna ma ya'rif fadlal Qur'ani man 'arafa kalam al-'arabi. Fa'arafa 'ilma al-lughati wa 'ilma al-'arabiyyati wa 'ilma al-bayani. Wa nadhara fi ash'ari al-'arabi وخطبها ومقاولاتها في مواطن افتخارها ورسائلها. Nah, sampai situ ya, sampai situ. Jadi gitu cara bacanya ya. Yaqulul Imamu Ibnu Qayyimil Jauziyati rahimahullahu wa innama ya'rifu fadlal Qur'ani man arafa kalamal Arabi. Fa arafa ilmal lughati wa ilmal arabiyyati wa ilmal bayani. Wa nadhara fi ash'aril Arabi wa khutabiha wa muqawalatiha fi mawatin iftikhariha wa rasailiha. Nah. Ada bisa kayak begitu? Nanti kalau sudah lancar ya, itu harokat akhir dihilang-hilangkan nggak apa-apa ya. Misalkan yaqulul Imam Ibnu Qayyimil Jauziyah. Nah, gitu. Bisa ini anak tuh udah banyak praktekan begini ya. Karena ada murid kita ya, itu beliau sudah sepuh ya, jenggotnya sudah putih panjang ya. Bisa dia belajar dari nol seperti ini ya. Sekarang sudah mengajar bahasa Arab sekarang. Dimulai setelah beliau pensiun loh. Artinya lebih tua dari kita itu bisa, karena memang nggak sulit sebenarnya. Yang penting itu satu, sungguh-sungguh dan benar-benar harus disiplin ya. Nah, sesibuk apapun itu boleh ya. Mau siang kita sibuk seharian itu boleh. Kapan kita belajarnya? Nanti malam ketika sholat qiyamul lail kita murojaah. Masalahnya siangnya seharian kerja, malamnya nggak qiyamul lail pula ya. Itu masalah kita itu.
Baik, lanjut ya. Kita lihat bawahnya ya. Waqala ya. Apa waqala? Ini kitab ini belum Ustaz. Itu nggak apa, itu nama kitab ya. Itu nama kitab, ini nama kitab ya. Waqala apa qala? Dan berkata ya. Itu fi'il madhi ya. Qala fi'il mudhari'nya apa? Yaqulu ya. Dan berkata al-imamu asy-Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i. Al-imam sebagai apa? Sebagai fa'il. Asy-Syafi'i Ini kan bukan sebagai taukid taukid Imam Syafi'i. ibadal ya. Maksud imam itu apa? Asy-Syafi'i ya. Syafi'i ya. Baik. Rahimahullahu sama ya. Rahimah fi'il, hunya maf'ul bi, Allahu sebagai apa? Sebagai fa'il ya. Al-lisanu ya, lisan alladhi yang ikhtara ya. Ikhtara itu fi'il ya, fi'il madhi ya. Ikhtara, ifta'ala wazannya ya, ikhtara. Yang Allah memilihnya azza wa jalla ya. Azza wa jalla ya. Azza wa jalla ya. Baik. Yang maha perkasa dan mulia. Azza itu kan aziz ya. Jalla itu kan jalil ya. Azza wa jalla. Ini fi'il madhinya begitu. Azza wa jalla. Bisa ya? Jadi kita sering dengar kan Allah Azza wa Jalla itu nulisnya gimana sih? Ya begini ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala nulisnya gimana sih? Nah, begitu. Allah taala ya. Rahimahullah ya. Baik. Jadi lisan al-lisanu ya, itu sebagai apa? Mubtada ya. Mana khabarnya? Alladzina itu sebagai naatnya ya. Lisan yang ikhtarahullahu azza wa jalla, yang Allah memilihnya. Ikhtara itu memilih. Allah yang azza, maha perkasa, jalla maha mulia. Adalah lisanu al-arabi. Nah, lisanu sebagai apa? Khobarnya ya. Jadi al-lisan yang pertama itu mubtadanya, khobarnya mana? Lisanu yang kedua. Jadi dia diselingi apa? Sebuah sifat di tengah-tengahnya. Itu bisa begitu. Nanti dalam kitab itu begitu. Kadang mubtadanya baris pertama, khobarnya bisa baris ketiga nanti. Nah, lisan yang Allah memilihnya adalah, kan adalah itu kan apa? Tanda-tanda khobar itu. Adalah lisan al-arabi. Adalah lisannya orang Arab ya. Lisanu mubtada al-arabi, kenapa dia jar? Mudhof ilaih ya. Fa anzala bihi kitabahu al-aziza ya. Dan anzala itu kan fi'il madhi kan? Apa anzala? Menurunkan ya. Kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan ya. Kalau nazala itu turun ya. Seperti inna anzalnahu fi lailatil qadar ya. Sesungguhnya kami menurunkan. Kalau nazala itu turun, anzala menurunkan. Allah menurunkan bihi ya, dengannya itu dengan lisan Arab itu ya, kitabahu. Yaitu menurunkan apa? Kitabnya, kitabah. Kenapa dia nasab? Menurunkan kitabnya. Maf'ul bih ya. Jadi objek itu maf'ul bih. Kalau subjek itu apa? Fa'il ya. Menurunkan apa? Ya. Pertanyaan jawaban dari apa itulah maf'ul bih. Menurunkan kitabnya Al-Aziza. Yang aziz ini maknanya aziz ini adalah mulia ya. Aziz. Kenapa dia mansub? Naat sahih. Mana man'utnya? Kitabnya. Kan yang, kalau udah yang itu identik apa? Naat. Fa anzala bihi kitabahul aziza. Nah. Wa ja'alahu ya, ja'ala ya, menjadikan ya. Itu fi'il madhi ya. Ja'ala menjadikan. Baik. Fa'ilnya mana?
Domir mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke siapa? Allah ya. Jadi waja'ala dan dia menjadikannya, ya. Hu-nya itu sebagai maf'ul bih. Ja'ala menjadikan. Fa'ilnya adalah apa? Domir mustatir takdiruhu huwa. Kembali ke Allah ya. Dan Allah menjadikannya lisana. Kenapa dia nasab? Maf'ul bih. Kan udah ada maf'ul bih tadi, hu-nya tadi. Tulisani. Hah? Maf'ul sani. Itu maf'ul bih yang kedua. Boleh ya. Nah. Jadi fi'il aja bisa punya apa? Dua maf'ul bih ya. Nah. Masa kita nggak boleh ya? Masuk lagi Pak. Masya Allah. Bedanya fi'il pemberani ya, kita penakut begitu ya. Itu apa sebagai apa maf'ul bih yang kedua ya. Hu-nya itu maf'ul bih pertama, lisana maf'ul bih kedua. Dan Allah menjadikannya lisan khotam atau khotim? Khotam itu cincin ya. Khotam ya, tapi dalam Quran khotam ya. Wa khotaman nabiyyin ya. Wa khotam ya. Wa khotami. Kenapa dia jar? Mudhof ilaih ya. Dan sebagai lisan khotam, penutup anbiya'i. Anbiya'i. Apa anbiya? Para nabi. Ini jamak dari apa? Dari apa? Nabi, nabiyun ya. Anbiyahi apa ihan? Ihi ya. Anbi ya ya. Nah, ini juga mamnu minas sorfi. Ini juga harus dihafalkan ya. Nabiyun jamaknya anbiya, rasulun rusulun. Nah begitu. Nanti kalau kita rajin nulisnya seperti ini dihafalin, nanti banyak kosakatanya ya. Nah. Anbiya'ihi. Bukan ihu, tapi ihi. Dia ngikutin harokat sebelumnya ya. Taib. Jadi anbiya'ihi ya. Nah. Anbiya itu aslinya mamnu minas sorfi ya. Karena dia apa? Karena dia punya satu ilah, bukan sigoh muntal jumu. Karena dia setelah alif itu hanya satu huruf. Tapi dia apa? Taknis. Taknisnya dengan apa? Alif mamdudah. Nanti kan? Yang satu ilah kan dua, sigoh muntahal jumu atau taknis. Taknis bisa dengan alif mamdudah atau alif maksurah. Nah, gitu. Nah, dia batal mamnu minas sorfinya karena dia mudhof kepada domir, ya kan? Wa ja'alahu lisana khatami anbiya'ihi. Gitu. Muhammadin ya. Itu sebagai badal dari khatam ya. Penutup para nabi siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga sholawat atasnya wasallama. Itu tulisnya gitu. Sallallahu alaihi wasallama. Jadi sholat itu fi'il madhi, lafzul jalalah Allah. Sallama itu mudhaf kepada sholat. Semoga Allah bersolawat dan memberi salam kepadanya. Sallallahu alaihi wasallama. Aslinya gitu. Sholat fi'il madhi, sallama juga fi'il madhi. Walihada naqulu ya. Selesaikan ya, ini tinggal 5 menit lagi ya. Walihada ya. Dan untuk ini ya. Lihada, li untuk. Hada apa? Ini. Untuk ini nakulu. Apa nakulu? Kita katakan ya. Yan bagi ya. Apa yan bagi? Seharusnya, selayaknya, seyogyanya. Ya. Baik. Nah, yan bagi seharusnya itu kan fi'il. Mana fa'ilnya? Selayaknya likuli ahadin bagi setiap orang yakdiru yang dia mampu ala ta'allumi atas ta'allum apa ta'allum mempelajari al-lughati al-arabiyati bahasa Arab an yata'allamaha dia mempelajarinya itu artinya begitu. Sekarang Anda tanyakan yan bagi itu fi'il
Mana fa'ilnya? Coba tebak. 6 menit lagi ya insya Allah ya. Pas jam setengah 12. Yuk. Itu apa? Coba tebak dulu. Fa'il harus hafal ya. Fa'il bisa apa? Isim, mu'rab, isim mabni, masdar, mu'awwal. Kalau likulli nggak bisa, karena itu sibul jumlah. Sibul jumlah nggak bisa sebagai fa'il. Ahadin itu jar nggak mungkin. Mana kira-kira? An yata'allamaha. Ya. Itu berupa apa dia? Masdar mu'awwal. Bisa di akhir seperti itu ya. Nah, gitu ya kalau baca kitab itu begitu. An, ini kan an setelahnya fiil mudhari yang nasab. Aslinya kan yata'allamu aslinya kan? Yata'allam ya, yata'allam ya. Ta'allama yata'allamu. Belajar ya, ta'alluman ya. Nah, itulah fa'ilnya ya. Selayaknya dia mempelajari bahasa Arab itu. Likulli ahadin ya. Itu sebagai muta'alliq kata keterangan ya. Bagi setiap orang yang mampu yakdiru. Berarti kalau yang itu berarti apa dia? Naat. Naatnya berupa apa dia ini? Ini naat hakiki. Dan naat itu bisa berupa isim dhahir, bisa berupa apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, bisa syibhul jumlah. Ini naat jenisnya apa itu? Yakdiru? Jumlah fi'liyah. Naatnya berupa jumlah fi'liyah. Nah, kalau dia naat berupa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syarat man'utnya, mana man'utnya itu? Yang disifati man'ut itu adalah ahadin. Nah, syaratnya apa? Dia harus nakiro. Dicek di bukunya. Jadi kalau naat itu mau berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka man'utnya itu harus nakiro. Nah, di sini ahadin itu nakiro. Selayaknya bagi setiap orang yang yakdiru, yang mampu, ya. Nah, begitu ya. Jadi tadi ahad itu makhluk apa enggak? Hmm? Dia makhluk umum. Mm-mm. Makhluk dari yang dia. Mm-mm. Sebentar, anak lihat dulu ya. Taib. Ala ta'allumi ya. Itu nggak mungkin dibaca ta'lamu, nggak mungkin dibaca fi'il. Kenapa nggak mungkin? Mumtaz. Karena didahului oleh huruf jar. Setelah huruf jar itu pasti isim. Maka kita mencari-cari. Gimana cara baca? Oh, dibaca masdar ya. Ta'allama ya ta'allamu ta'allum. Maka bacanya apa? Ala ta'allumi gitu. Al-arabiyati. Al-arabiyati sebagai mudhof ilaih. Gitu kan? Banyak kan muhtarat itu bisa menjawab kitab kan? Paling hanya satu dua saja yang mungkin di muhtarat belum ada. Nah, silah mausul ya.
Dan juga nanti kosakata-kosakata yang berupa apa? Apa sih namanya? Jamak-jamak ini mulai dihafalkan. Nanti kita akan banyak berlatih nanti insyaallah taala. Merangkum ya, kasih ke soal-soal yang gampang-gampang ya. Karena Ana melihat soalnya teman-teman ini sudah banyak sekali ikut pelajaran bahasa Arab ini di mana-mana. Ana perhatikan ya, ada yang durus lugah ya, ada yang ini itu. Nah, rata-rata masih macet-macet karena tahu kaidah saja. Apa namanya? Contohnya pun yang mudah-mudah mungkin ya. Nah. Baik. Hada tolibun, hadani tolibani. Nah, coba praktek ke kitab. Intinya di sini. Baik. Kurang latihan Ustaz. Kurang latihan ya. Bukan kurang ya. Nah. Kurang ada latihan. Baca pun. Nah, baca kitab itu ilmu yang sifatnya skill. Skill itu harus diasah. Bukan knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Kayak akidah itu hanya pengetahuan. Setelah kita paham selesai gitu. Nanti ada ilmu-ilmu sifatnya skill itu harus dilatih ya. Tahu saja nggak cukup. Makanya ada dia belajar bahasa Arab, ada berlatih bahasa Arab. Ada orang itu tahu mufrodat banyak sekali, tapi nggak bisa ngomong Arab karena nggak pernah berlatih dia. Kita harus bedakan antara ilmu yang sifatnya knowledge dengan skill ya. Kayak baca Quran, mempelajari teorinya itu pengetahuan, knowledge, makrifiyah ya. Tapi mempraktekkan bacanya itu supaya lancar, itu skill ya, harus dilatih ya. Kita harus bisa bedakan itu ya. Baik, wallahu taala alam bisawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.